SPD. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Gresik, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Galuh Ciamis. Hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Materi yang saya ambil yaitu mengidentifikasi teks cerita pendek. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekanku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Silakan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan KS dipimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih yang KS memimpin doanya. Untuk kehadiran hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. 100% hadir semua. Ya, ya. Untuk pembelajaran kali ini ya, itu mengenai mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik pada cerita pendek. Sebelum ke materi ya, Ibu persepsi dulu mengingat materi yang sebelumnya ya, mengenai pengertian dari teks cerita pendek ya. Masih ingatkah apa itu pengertian dari cerpen? Sawal. Cerpen adalah cerita pendek. Cerpen adalah cerita pendek. Itu yang pertama. Silakan kelompok yang lain. Cerpen adalah cerita yang dibaca sekali duduk. Cerita yang dibaca sekali duduk bisa. Ya. Cerpen adalah cerita yang bukan kejadian nyata. Cerita yang bukan kejadian nyata boleh. Silakan ada lagi. Ya, Aziza. Cerpen adalah cerita fiksi yang isinya tentang kehidupan seseorang secara ringkas. Iya. Paham semua? Paham. Pengertian dari cerpen yaitu karangan fiktif yang mengisahkan kisah seseorang secara ringkas. Ya, itu. Paham ya? Paham? Paham. Tujuan pembelajaran ya dari materi teks cerita pendek yaitu diharapkan kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik ya atau unsur pembangun cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ya, itu tujuan pembelajaran kali ini. Kita saksikan dulu video ya mengenai teks cerita pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Putri dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membacakan cerpen dengan tema persahabatan dengan judul Dia Sahabat. Pada suatu hari, hiduplah dua orang sahabat. Mereka bernama Sally dan Yeni. Mereka bersahabat selama 3 tahun lamanya. Sally dan Yeni selalu menyayangi. Bahkan banyak orang-orang yang menyangka bahwa mereka adalah saudara kandung. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Sally selalu pergi ke rumah Yeni untuk bersama berangkat ke sekolah. Pada siang harinya, sesuai dengan rencana yang mereka telah sepakati sebelumnya, mereka akan pergi ke swalayan yang tidak berada jauh dari sekolah mereka. Mereka pergi ke swalayan untuk membeli sebuah kado dan kue yang akan mereka berikan untuk Nenek Sally. Nenek Sally adalah orang yang baik. Ia selalu baik dan ramah kepada Yeni, walaupun Yeni bukan cucu dari sang nenek. Bukan hanya itu, Nenek Sally juga terkadang memberikan nasihat
membaca novel yang sebelumnya dibeli di buku langganan, mereka bersama Yeni. Membaca novel yang basket di sekolah, maka Sally selalu setia menunggu Yeni sembari mengerjakan tugas atau sekedar untuk melanjutkan membaca novel. Aduh, ini kemana ya? Tanya Sally dalam hati. Sally yang merasa panik terhadap ini karena sudah 3 jam setelah dirinya menunggu tidak ada kabar yang pasti dari Yeni. Sally! Teriak seorang remaja yang berada tidak jauh dari keberadaannya. Maaf, tadi aku harus membersihkan lapangan sebelum pulang karena aku lupa mengerjakan tugas matematika, jawab Yeni. Dengan wajah kesal sekaligus kasihan, setelah mendengarkan alasan yang berlebihan ini, akhirnya Sally memutuskan untuk pergi ke swalayan. Kan, aku udah pernah bilang, kalau ada tugas itu langsung dikerjain malamnya. Sally memberi nasihat kepada Yeni dengan sedikit marah. Setelah sampai tempat yang mereka tuju, yaitu swalayan, mereka langsung segera membeli kue dan membeli kira-kira kado yang mana yang pantas untuk nenek Sally. Sally dan Yeni memutuskan untuk membeli baju sebagai hadiah yang akan mereka berikan kepada nenek. Baju berwarna kuning yang cocok dengan kulit nenek yang berwarna cukup cerah membuat mereka merasa itulah harga yang pas dan cocok untuk mereka berikan kepada nenek. Bagi Yeni, nenek Sally adalah neneknya juga, karena nenek Sally juga selalu menyamakan kasih sayang yang ia berikan kepada Sally dan Yeni. Maka dari itu, Yeni selalu menyayangi semua keluarga Sally. Bagi Yeni, mengeluarkan uang itu tak masalah, asalkan nenek dan keluarganya Sally yang lain bahagia. Setelah selesai membelanjakan kebutuhan apa saja mereka inginkan, mereka memutuskan untuk pulang karena mereka sudah ditunggu di rumah nenek oleh keluarga Sally. Maka dari itu mereka memutuskan untuk cepat-cepat pulang. Sesampainya di rumah, mereka segera disambut oleh keluarga Sally. Keluarga Sally sudah menganggap ini sebagai keluarga. Kebersamaan yang tidak bisa didapatkan di dalam keluarga ini dapat ia dapatkan di saat bersama dengan keluarga Sally. Selain itu, baik keluarga Sally juga selalu memperhatikan Yeni. Yeni hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Selain itu, ayah Yeni sering meninggalkan Yeni untuk mencari uang berdagang di luar kota. Dengan kata lain, Yeni selalu merasa kesepian, bahkan kadang enggan untuk pulang keluar. Ibu Yeni telah lama bercerai dengan ayahnya, kurang lebih semenjak berumur 11 tahun. Semenjak ayah dan ibunya bercerai, Yeni tidak pernah bertemu ibunya. Dia tidak pernah merasakan perhatian dari seorang ibu semenjak kedua orang tuanya telah resmi bercerai. Oleh karena hal itu, Sally selalu berada di dekat Yeni karena ia tidak ingin sahabatnya merasa kesepian. Karena baginya, persahabatan itu bukan hanya dapat dikatakan di mulut saja, tetapi dibuktikan dengan nyata. Sekian cerpen yang saya bacakan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dari teks cerita pendek. Coba Ibu mau memberikan pertanyaan mengenai teks cerita pendek yang telah kalian saksikan tadi. Ya, pertanyaan yang pertama, judul dari teks cerita pendek itu apa? Ayo, judulnya. Silakan. Ayo, judulnya. Silakan. Ya, Aul. Ya sahabatku. Dia sahabatku. Betul tidak? Betul. Ya, tepuk tangan yang untuk Aulia. Pertanyaan yang kedua. Isi dari teks cerita pendek tersebut mengenai apa?
isinya. Ya, Amina. Isi dari cerita tersebut adalah dua anak perempuan yang bernama Sally dan Yeni yang sudah 3 tahun bersahabat. Karena kedekatannya, orang-orang mengira anak tersebut merupakan dua saudaranya. Sesuai tidak dengan yang di teks cerita pendek tersebut? Sesuai. Tokohnya siapa? Sally dan Yeni. Sekar, siapa nak? Sally dan Yeni. Iya, Sally dan Yeni. Yeni. Jadi isinya, padahal dua anak tersebut itu berbeda ya, bukan saudara kandung. Karena dengan kedekatannya, ya orang-orang itu mengira ya dua orang tersebut atau dua anak tersebut merupakan saudara. Ya, paham? Mengenai isi dari cerita pendek tersebut. Ya. Tuh. Ada yang ditanyakan? Tidak ada mengenai isi dari cerita pendek tersebut? Ya. Tuh ya. Ibu akan membagi kelompok ya. Satu kelompoknya 5 orang, berarti ada 4 kelompok. Di kelompok 1 Trihana Sita, Aulia Kasih, Kaila, Dini Afifah, dan Rahel. Kelompok 2 Putri Fatimah Zahra, Saskia Hadi Pradita, Kusniati, Ariza Angganita, dan Siti Azizah. Kelompok 3 Aulia Putri Haruka, Intan Ayu Fitri Ramadhani, Sally Rizkyanti, Sekar Pandanwangi, dan Sawaludin. Kelompok terakhir, kelompok 4 yaitu Armina, Cynthia Putri Afrianti, Dia Serlina, Hanif Ismaili, dan Wildan Fazrul Zaman. Silakan ya di kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, di belakang kelompok 2, yang di depan kelompok 3, dan yang terakhir di sana di pinggir kelompok 4. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang ibu bagikan adalah LKPD. Kalian baca terlebih dahulu LKPD-nya. Di dalam LKPD tersebut ada teks cerita pendek yang berjudul Belajar Akademik. Ya. Di LKPD tersebut setelah kalian baca, ya kalian ya isi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Yang pertama di situ ada tokoh dan wataknya. Ya. Tokoh dan wataknya disebut dengan penokohan. Lalu yang kedua, ya kalian disuruh menjawab latar. Ada 3 latar. Latar apa saja? Latar waktu, latar tempat, latar suasana. Coba Aliza mengajar. Zah, latar apa saja nak? Latar waktu, latar tempat, latar suasana. Iya betul, latar tempat, waktu dan suasana. Lalu yang ketiga, kalian disuruh ya menyebutkan alur yang terdapat pada cerita pendek tersebut. Ya. Yang keempat, mengenai sudut pandang. Dalam teks cerita pendek tersebut menggunakan sudut pandang orang keberapa? Ya, orang pertama atau orang ketiga? Nah, begitu. Sesuai dengan teks cerita pendeknya. Ya. Lalu yang kelima, amanat atau disebut dengan pesan moral. Yang terakhir berupa tema atau inti pokok cerita. Silakan ya dibaca lalu kalian isi ya, isi LKPD-nya. Nanti kalian mengisi LKPD-nya ya, lalu kalian tempelkan di kertas astudo. Silakan ya, selamat mengerjakan. Coba ngobrol kan dengan kalian beres diskusinya tadi nih ya. Ada di halaman 52.
dipahami dulu ya, terus nanti ditulis atur ya di sini. Yo, sudah? Belum. Ya, silakan baru apa? Baru tokoh. Ya, berarti tinggal latar. Latarnya menggunakan latar apa saja? Waktu, tempat, dan suasana. Ya, nyari teksnya. Ya. Nah, tuliskan dulu di sini kolomnya. Ada waktu, tempat, dan suasana sesuai dengan kolomnya. Sesuai yang ada di KKPD nggak apa-apa. Bukan tokonya dan wataknya ada Nina dan yang nanti setelah tokoh dan watak nanti kalian tuliskan latarnya ya, ada waktu, tempat, dan suasana tidak sesuai dengan kolomnya. Sesuai dengan kolom-kolomnya. Tadi kan Mas. Tokoh dan tokoh, tokohnya. Salah satu aja. Tinggal tokohnya
Tinggal mencapai. Iya. Ini yang sudah ada saja, saya tempelkan. Ya, selesai. Perbedaan dulu teman-teman. Kalau sesuai dengan bagiannya ya. Amanat tidak amanat. Oh, ini masing-masingnya. Ini tinggal Amanat sama tokoh. Ya, berarti nanti sesuai dengan bagiannya ya. Sama itu dengan salah. Masih tokoh sendiri, wataknya sendiri. Ini wataknya. Tinggal amanat ya dengan tokoh. Itu dulu. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Tinggal presentasi di depan kelas. Nanti ibu kocok ya. Siapa yang keluar berarti harus maju di depan kayak arisan. Ya. Jadi nih tengah-tengah aja. Tengah dibuka loh. Kelompok berapa kelihatan tidak? 4. Kelompok 4 berarti yang harus maju presentasi. Tepuk tangannya. Semuanya sambil membawa hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari rencana. Kita tadi sudah mengidentifikasi struktur intrinsik. Yang pertama, judul cerpen. Judul cerpen itu belajar halaman bumi. Yang kedua, tema. Tema dari cerpen yang tadi kita baca adalah pendidikan, sudut pandang, Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada cerpen yang kita baca adalah orang pertama, karena ditandai dengan menggunakan kata aku. Selanjutnya penokohan. Itu Dina, sifatnya baik,
semangat dan pantang menyerah. Emak sifatnya sabar dan penyayang. Dia sifatnya sombong dan sederhana. Papianto sifatnya baik dan tegas. Selanjutnya yaitu latar. Latar yang digunakan pada cerpen yang kita baca yaitu latar tempat ruang kelas, rumah Ina, rumah Kira, dan kantor desa. Selanjutnya alur cerita yang digunakan yaitu berjenis alur maju. Tokoh yang ada pada cerpen yang kita baca yaitu Lina, Papianto, Emak, dan Dira. Amanat dari cerpen yang kita baca adalah meraih pendidikan dan mengikuti pembelajaran di sekolah harus tetap semangat di kondisi alam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa yang mau menanggapi atau dari kelompok berapa yang mau menanggapi ya hasil diskusi dari kelompok 4 mengenai mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerita pendek atau mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik pada cerita pendek. Silakan, kelompok berapa? Oh iya, tepuk tangannya untuk perwakilan dari kelompok 1. Ya, gimana? Saya ingin menanggapi tentang kelompok 4. Melalui sudut pandang pengembangan latar alur itu sama, tapi saya ingin menambahkan tentang amanatnya. Meraih pendidikan dan mengikuti pembelajaran di sekolah harus tetap semangat di kondisi apapun. Jika kita jadi anak orang beradab, kita tidak boleh sombong. Jadi menambahkan pada unsur intrinsik bagian amanat. Mungkin barangkali kelompok yang lain setuju tidak dengan pendapatnya perwakilan dari kelompok pertama. Ulangi Mak Aulia, amanatnya bagaimana? Meraih pendidikan dan mengikuti pembelajaran di sekolah harus tetap semangat di kondisi apapun. Dan jika kita jadi anak orang beradab, kita tidak boleh sombong. Betul tidak? Betul. Bisa diterima? Bisa. Berarti bukan hanya pendidikan saja ya. Ada amanat atau pesan moral yang didapat dalam teks cerita pendek tersebut, yaitu ada tambahannya ya, mengenai jika kita ya anak orang yang berada atau anak orang kaya, kita tidak boleh sombong. Ada tidak atau maksudnya sesuai tidak dengan teks cerita pendek yang dibaca? Sesuai. Berarti diterima pendapat dari kelompok 1? Diterima. Benar diterima? Iya. Ya, untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali untuk kelompok 4. Perhatikan semuanya ya. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 ya, mengenai identifikasi dari unsur-unsur intrinsik teks cerita pendek. Ya, silakan siapa mau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Satu, silakan dari kelompok 2 ya. Kesimpulan dari pembelajaran teks cerita pendek yaitu unsur-unsur intrinsik pada teks cerpen adalah tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Betul tidak? Unsur-unsur intrinsiknya yaitu pada teks cerita pendek yang pertama adalah tema, 2 alur, 3 latar, 4 dan kelima amanat, keenam penokohan. Ya, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya, tadi mengenai unsur intrinsik. Silakan siapa yang mau
bertanya mengenai unsur-unsur intrinsik ya Cynthia. Kan unsur intrinsik itu kan ada tema. Tema itu sama tidak dengan judul. Oh iya, ada pertanyaan dari kelompok 4 yaitu dari Cynthia, yaitu pertanyaannya di dalam unsur intrinsik pada cerpen itu ada tema katanya ya. Pertanyaannya, tema itu sama tidak dengan judul? Silakan, ada yang mau menjawab. Satu dari kelompok 1. Tema ruang lingkupnya lebih luas, sedangkan judul lebih sempit. Maksudnya katanya kalau tema itu ruang lingkupnya lebih luas, sedangkan judul itu lebih sempit. Paham tidak? Paham. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Pertanyaannya. Ya, sudah kalau cukup, ya. Kalau cukup, Ibu akan ya menyampaikan materi selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai kebahasaan teks cerita pendek. Nanti dibaca-baca, ya. Boleh nanti referensinya dari HP, ya, yaitu di Google atau paket-paket yang lain. Tuh, belajar hari ini, ya, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa. Ya, silakan Kak S. Kurang alhamdulillah kita berdoa. Doa Nabi mulai. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.